Selamat malam sahabat GPIB, salam jumpa di program Night Call bersama saya Pendeta Marta Iskandar Mamusung. Saat ini saya membantu pelayanan di GPIB Jemaat Sumber Kasih Jakarta Selatan sebagai pendeta non-organik GPIB. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mentari telah terbenam, pertanda malam telah tiba. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Sebelum kami membaringkan tubuh untuk beristirahat, kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Sepanjang hari ini kami tidak luput dari kesalahan, mohon pengampunan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab malam ini dari Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayat 15 sampai 17. Yesaya 40 ayat 15 sampai 17 demikian. Sesungguhnya bangsa-bangsa bagaikan setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi untuk kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi untuk kurban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia belaka. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Maranatha. Sahabat GPIB, ada sebuah cerita. Seorang pemuda datang ke pendetanya dan bertanya, bagaimana Allah yang maha baik itu dapat mengampuni seorang pendosa? Tidakkah ia diusik oleh segala kebencian dan iri hati yang ada pada orang tersebut? Pendeta itu memandang sang pemuda dengan tatap mata penuh persahabatan dan berkata, "Kau adalah generasi ketiga dalam satu keluarga ahli pembuat perabot rumah. Katakanlah kepada saya, jika sebuah meja indah yang telah selesai dikerjakan oleh kakekmu tergores, apakah engkau membuangnya?" Tentu tidak, Pak Pendeta. Sebuah goresan nampaknya tidak dapat mengubah keindahan sebuah perabot. Dan pendeta itu melanjutkan, jika Anda menoreh suatu goresan pada meja jati yang terukir indah, akankah engkau membuangnya? Membuangnya sekali-kali tidak, Pendeta. Bahkan dengan beberapa goresan pun, perabot berkualitas tetap kukuh dan bernilai. Anda berbicara seperti seorang profesional sejati, kata Pak Pendeta.
Anda mengambil bagian dalam norma yang sama yang Allah kerjakan ketika Ia mengganjari umat kecintaannya, meskipun mereka secara terang-terangan dan terus-menerus berbuat dosa. Sahabat GBIB, zaman Yesaya umat Tuhan berkali-kali mendukakan hati Allah, berbuat dosa. Berkali-kali Allah mengganjari mereka, namun Allah tidak membuang mereka. Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan penghiburan dan berita kelepasan. Dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2 dikatakan begini: Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Selanjutnya Nabi Yesaya menyerukan agar mereka mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kedatangan Tuhan. Dan sungguh Tuhan akan datang menolong dan membebaskan umat Tuhan dari tanah pembuangan. Berita Nabi Yesaya ini memunculkan keraguan-raguan dan perdebatan di antara orang-orang buangan. Sehingga mereka bertanya, apakah Tuhan Allah orang Israel itu masih sanggup bertindak menolong? Pertanyaan ini muncul karena pemahaman yang ada secara umum pada masa itu demikian. Kalau salah satu bangsa maju berperang dan menang, maka Allahnya hebat, namanya dimasyhurkan, ibadah kepadanya semakin bertambah mewah dan meriah. Sebaliknya, jika kekuatan suatu dewa mundur, maka bangsanya kalah. Kondisi ini dialami oleh bangsa Israel. Mereka kalah, dikuasai bangsa Babel. Artinya kekuatan kuasa Allah mereka mundur dan kalah, dan gak mungkin akan menolong mereka. Atas keraguan ini, berkali-kali Nabi Yesaya menjelaskan dengan bertolak dari pengakuan iman orang Israel bahwa Tuhan Allah tidak dapat disamakan dengan siapapun, bahwa Ia Allah berkuasa dan dapat menyelamatkan mereka. Sahabat GBIB, pembacaan kita bicara tentang Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa. Sekalipun umatnya ditawan, negerinya diduduki, dan pemimpin-pemimpinnya dibuang, Tuhan Allah tidak kalah, tidak dapat dikalahkan, dan tidak dapat dibandingkan dengan kuasa dan kekuatan Allah-Allah lain atau bangsa-bangsa lain. Kekalahan bangsa Israel bukan karena Allah mereka kalah, tetapi pembuangan menjadi pendidikan bagi bangsanya yang telah berkali-kali berbuat dosa. Namun kasih Allah,
kekal abadi pada umatnya. Dengan tulus, dengan halus Nabi mengiaskan bangsa-bangsa yang tiada artinya itu seperti titik air yang melekat pada ember yang dipakai untuk menimba, seperti sebutir atau setapi debu yang tidak mempengaruhi neraca timbangan. Tentang Libanon, pembatas Libanon dan Israel waktu itu ketika aku datang ke sana hanya pagar biasa, bukan tembok yang kokoh. Sahabat GPIB, kayu Libanon pada waktu itu, pada zaman dahulu, sangat terkenal. Tetapi di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Dengan tegas dan tajam Yesaya mengatakan bahwa di hadapan Tuhan segala bangsa itu seperti tidak ada. Sahabat GPIB, apa yang kita bisa tarik di dalam perenungan pada malam hari ini? Yang pertama, Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada bandingannya dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Baik kuasa bangsa-bangsa adik kuasa maupun kuasa dunia lainnya. Jadi kalau sampai sekarang sahabat GPIB masih percaya kepadanya, itu keren, sudah benar. Dan jangan pernah meninggalkan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang sedang kita persiapkan kelahiran di dalam perayaan Natal. Yang kedua, namun Allah yang maha kuasa itu tidak pernah berkompromi dengan dosa. Karena itu, di penghujung tahun 2024, mari kita lakukan kilas balik, introspeksi diri terhadap hidup yang telah kita jalani. Terkadang kita seperti bangsa Israel yang menyakiti Tuhan dengan tidak konsisten percaya dan beribadah kepadanya, yang membuat kita sering salah langkah, salah laku, dan salah ucap. Akibatnya jalan hidup kita bukannya dipenuhi berkat Tuhan, tetapi kita mengalami kesedihan dan kesengsaraan. Sahabat GPIB, mari kita berbalik kepada Allah. Jika kita datang kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh, Dia tidak akan membuang kita. Dengan tangan terbuka Dia menyambut kita, karena kita selalu indah dan bernilai di matanya. Ada joy, sukacita, kegembiraan jika dapat merasakan pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Ada semangat baru dan harapan baru untuk hidup yang akan kita jalani di tahun yang baru. Karena itu, mari kita pelihara joy,
kegembiraan itu dalam menyambut Natal Kristus. Amin. Sahabat GPB, saya akan menutup night call ini dengan lagu doa. This is my prayer for you. This is my prayer today. May the Lord guide and pave your way with fragrance of life, conceived in His light for always. If the road that you travel now seems uphill and brings you down, then don't you despair, 'cause God's always there to share in your prayer. This is my prayer today. May the Lord guide and pave your way with fragrance of life, conceived in His light for always. If you find there's no place to hide from oceans with changing tides, then don't you despair, you'll find Him there. Just reach out in prayer. This is my prayer today. May the Lord guide and pave your way with fragrance of life, conceived in His light for always. This is my prayer for you. Selamat malam, selamat tidur. Karena tahu malaikat Tuhan menjaga, tidurlah dengan nyenyak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.